Sobat Semansa, welcome to Ngopas, Ngobrol bareng Paslon. Bersama saya, Arkam Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi bertemu dengan saya, Arkam Hamdi, dalam acara spesial kita malam ini, yaitu Ngopas, Ngobrol bareng Paslon. Nah, teman-teman, di acara Ngopas ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng paslon-paslon hebat kita. Nah, dan tentunya kita juga bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh teman-teman kita melalui akun media sosial OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu. Teman-teman, acara Ngopas ini sudah berjalan dari tahun ke tahun, dan kali ini OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu kembali melaksanakan acara Ngopas yang ketiga kalinya. Nah, sebelum itu, teman-teman boleh siapkan makanan dan minuman buat nemenin kalian nonton acara Ngopas kita kali ini. Kalau gitu, mari kita sama-sama menyambut paslon-paslon hebat kita. Saya persilahkan paslon nomor urut 1. Lalu, saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2. Oke, nah duduk. Wah, sekarang kita sudah kedatangan paslon-paslon hebat kita di dalam satu frame ini. Oke, boleh perkenalkan diri untuk paslon nomor urut 1? Oke, baik. Perkenalkan, saya calon ketua OSIS Prodi 2026. Saya atas nama Izhar Nasir Pratama dan wakil saya. Saya selaku calon ketua wakil ketua OSIS 2026, saya Laila Tomakfiro. Oke, teman-teman, mari kita sapa paslon nomor urut 1. Halo. Hai. Dan untuk paslon nomor urut 2, mari perkenalkan dirinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Gede Pramurti Wijaya sebagai calon ketua OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu periode 2026 bersama partner hebat saya. Dan aku Nikita Linda Ayu Pratiwi sebagai calon wakil ketua OSIS periode tahun 2026. Oke, teman-teman, saya halo dong sama paslon 2. Halo. Oke, agak panas ya, gerah nggak sih kalian? Gerah, ya. Aduh, capek ya. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya buat datang di acara Ngopas kita malam ini. Mungkin kalian ada beberapa kesibukan yang mungkin tiba-tiba langsung kalian tunda, langsung halo, maaf ya, nggak bisa datang kerja kelompok. Ada ya? Ada. Oke, mari kita awali dengan satu pertanyaan manis. Oke, kenapa sih kalian sangat tertarik untuk maju menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Bagaimana paslon nomor urut 1? Oleh saya ingin maju menjadi ketua OSIS itu karena saya ingin belajar jadi belajar jadi pemimpin yang baik dan adil, dan saya ingin membanggakan juga kepada kedua orang tua saya. Oleh saya pribadi seperti itu. Untuk saya sendiri, saya juga termotivasi oleh pasangan paslon saya, dan dia yang menarik saya untuk maju bersama. Wah. Oke, jadi apakah ada kata-kata manis yang dikeluarkan oleh si ketua ini buat narik Kakak Viro ini? Yang intinya dia hanya memotivasi saya dan dia memberikan saya untuk kepercayaan diri untuk maju bersama seperti itu. Mantap, berarti Kak Izhar ini memberi pengaruh positif buat si Kak Viro biar bisa menjadi role model kali ya, atau energi-energi positif biar mau maju bersama. Nah, bagaimana dengan paslon nomor urut 2? Aduh, makasih nih ya Kak Arkam buat kesempatannya. Oke. Tentunya kalau mau maju ini kita punya motivasi dan tujuan yang jelas dong tentunya. Oleh karena itu,
izinkan kami sebagai paslon nomor urut 2 memperkenalkan terkait tentang motivasi besar kami. Kenapa nih kami mau maju sebagai pasangan calon ketua OSIS dan juga pasangan calon wakil ketua OSIS. Oke, sebelum itu kita akan memberitahu teman-teman bahwasannya masing-masing dari kita punya motivasi tersendiri, tapi dengan satu tujuan yang jelas. Untuk motivasi dari diri sendiri, saya ini Kak Arkam. Ya. Saya ini mau belajar menjadi seorang pemimpin yang hebat, sehingga saya siap membawa bekal-bekal dari lingkungan sekolah yang luar biasa ini ke masa depan saya. Jadi ketika di dunia pekerjaan saya tidak lagi haheho, karena saya sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah saya tempuh dari lama. Mantap. Dan juga salah satunya mungkin karena target beasiswa ya. Oh iya, beasiswa. Karena kan betul. Ya melihat dari latar belakang saya, jujurly saya ini mau ngejar beasiswa banget karena saya percaya bahwasanya dengan jadinya saya sebagai ketua OSIS di sini nantinya, ketika saya terpilih, saya akan membawa bekal-bekal yang luar biasa, dedikasi yang tinggi, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa saya bawa untuk masa depan saya. Kalau untuk partner saya sendiri, Kebetulan kalau dari saya ingin menambah pengalaman yang lebih. Kebetulan ini untuk kedua kalinya saya mencalonkan. Jadi saya ingin menambah wawasan yang lebih baik dan juga keluarga saya selalu yang mendorong saya untuk mencalonkan pada kesempatan ini. Betul, mantap ya rasanya ya. Terus tadi menyinggung mengenai beasiswa, betul sekali dan mantap sekali tujuannya karena sudah matang untuk berpikir ke depan. Kalau kita menjadi ketua OSIS nanti bakal ada privilege yang mungkin bakal kita dapatkan setelah kita lulus, teman-teman. Nah, teman-teman yang di rumah mungkin yang masih SMP atau yang masih belum terjalankan pilketosnya, boleh mencoba untuk maju karena ada yang namanya beasiswa ketika kalian maju menjadi ketua OSIS. Oke, teman-teman, karena kita sudah tahu nama-nama dari paslon nomor urut 1 dan nama-nama dari paslon nomor urut 2, apa alasannya yang mendorong mereka untuk maju menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, penasaran gak sih teman-teman dengan visi dan misi mereka? Mungkin teman-teman di sekolah yang udah sering ketemu, udah sering hadir di acara-acara pilketos yang diadakan oleh MPK ini, organisasi MPK ini mungkin udah tahu kali ya apa visi dan misinya. Tapi mungkin ada teman-teman di luar dari sekolah yang ingin tahu apa tuh. Nah, kalau gitu, mari yuk kita sama-sama nonton visi dan misi mereka. Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk melangkah. Bersama siswa, kami siap mendengar, bergerak, dan mewujudkan OSIS yang aktif, kreatif, dan juga berprestasi. Kegagalan bukan akhir dari cerita, tapi bagian dari proses agar kamu tumbuh lebih dewasa dan juga bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kandidat nomor urut 1, calon ketua OSIS periode 2025-2026. Saya Izhar Nazir Pratama dan wakil saya selaku calon wakil ketua OSIS 2026, Lailatul Mahfirah. Adapun visi-misi kami, yang pertama adalah visi. Visi kami adalah mewujudkan OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu yang merandaskan karakter mulia, berjiwa kepemimpinan, serta menjunjung tinggi etika dan keberagaman guna menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, harmonis, dan berprestasi. Misi yang pertama menumbuhkan karakter siswa yang berakhlak, berintegritas, dan moral yang kuat sebagai dasar setiap kegiatan OSIS. Membentuk budaya saling menghargai perbedaan agama, suku, dan pendapat guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan OSIS yang kreatif, produktif, inovatif, dan bermanfaat bagi siswa-siswi maupun masyarakat sekitar. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab setiap pengurus serta anggota OSIS melalui sistem kerja yang terarah, transparan, dan profesional. Yang kelima, mendorong semangat prestasi baik akademik maupun non-akademik melalui kerjasama dan kompetisi yang sehat antar siswa dan siswi. Yang keenam,
Jadikan OSIS sebagai tempat meningkatkan kualitas diri dan kelebihan siswa dan siswi dengan cara membuat mereka bebas berekspresi dan juga berpendapat. Karena pendapat yang baik ialah pendapat kita bersama. Berani berubah Siap memimpin dengan merangkul perbedaan, untuk menguatkan kebersamaan sebagai bentuk sekolah hebat dan maju. Itulah pemaparan visi misi dari kami, kandidat nomor urut 1, calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026. Nomor 1, Hadir membangun aspirasi siswa. Wow, keren banget ya. Nah, itu dia teman-teman tadi video yang sangat-sangat luar biasa hebat dari paslon nomor urut 1. Keren banget ya. Terus sinematografinya juga keren abis, gila. Macam nonton drakor era 90-an gitu ya. Mantap. Oke, lalu kita lanjut nonton video visi dan misi untuk paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. And Furhan, saya Gede Pramurti Wijaya dari kelas 11C sebagai calon ketua OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu periode tahun 2026. And me, Nikitulinda Pratiwi dari kelas 11A sebagai calon wakil ketua OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu periode tahun 2026. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS adalah organisasi resmi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Organisasi ini mengembang misi utama sebagai platform strategis bagi siswa untuk mengasah jiwa kepemimpinan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolah, dan juga mengembangkan potensi diri secara holistik di berbagai bidang. OSIS turut berperan sebagai penghubung aspirasi, wadah inovasi dan kreasi, serta pilar utama dalam menjamin dan memperkuat rasa kebersamaan di antara seluruh siswa. Maka, dengan kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam, Kami hadirkan visi ini sebagai sumpah janji kami. membangun OSIS SMA Negeri 1 Pasangkayu berlandaskan nilai aksi, aktif, kolaboratif, solutif, inspiratif sebagai teladan dalam membina kultur positif siswa dan siswi serta memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan sekolah. Visi besar ini tidak akan terwujud tanpa pijakan yang kokoh, dan inilah 5 pilar misi utama kita yang akan kita bangun bersama. Misi yang pertama, mendorong siswa dan siswi menjadi pribadi yang religius, berperilaku positif, serta membiasakan sikap ramah dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Misi yang kedua, membangun karakter internal OSIS yang aktif, konsisten, bertanggung jawab, melalui pembinaan yang terarah untuk menjadi role model bagi siswa dan siswi. Misi yang ketiga, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar organisasi ekstrakurikuler, siswa dan siswi, dan seluruh pihak sekolah dalam melaksanakan program kerja berkelanjutan. Misi yang keempat, mendorong siswa dan siswi untuk peduli terhadap sesama, serta aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Misi yang kelima, menumbuhkan budaya literasi yang kreatif dan inklusif melalui mengoptimalisasi sarana edukasi dan memperdaya peran siswa sebagai penggerak minat baca guna mewujudkan lingkungan sekolah yang cerdas dan inspiratif. Visi kami adalah janji. Misi kami adalah jalan. Kami tidak menawarkan janji palsu. Kami menawarkan kerja keras, dedikasi, dan aksi nyata yang terukur. Nomor 2, dengan aksi. Nomor 2, beraksi. Beda bukan berarti tidak bisa. Wujudkan angan-angan menjadi aksi nyata. Jangan lupa gunakan hak pilihmu. Pilihlah pemimpin terbaikmu. Dadah. Ini juga nggak referensi, gila. Berbeda tetapi pasti bisa. Berbeda bukan berarti tak bisa, teman-teman. Mantap sekali. Oke. Pokoknya video dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 nggak ada
Kalah. Tadi nggak mungkin video-video drakor, film-film golasan juga kayaknya kalah deh dengan video yang mereka publish ini. Betul apa betul? Saking Betul. kerennya. Ya, boleh. Agak keren ya. Kru bisa nyalain AC nggak? Panas. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih. Dari visi misi kalian tadi, apa visi yang paling utama yang paling ingin kalian wujudkan? Kan visi kan banyak tuh tadi. Nah, dari visi itu, visi apa sih yang bakal mau banget kalian wujudkan? Setidaknya 98% lah. Paslon nomor 1 apa tuh? Jadi kan visi kami tentang mewujudkan OSIS yang Mhm. dimana kita akan membangun aspirasi siswa. Jadi kita di sini rata-rata kan di sekolah-sekolah itu kan siswa-siswanya itu kayak takut bersuara. Jadi kita Betul. sebagai paslon 1 tujuannya itu untuk menampung semua aspirasi siswa yang akan kita kembangkan melalui program-program kerja OSIS yang ketika kita terpilih nanti seperti itu. Oh, wow. Oke, dari paslon nomor 2 gimana sih? Kalau menurut kami ya, misi-misi kami itu sejalan dengan visi utama kami. Jadi menurut kami semua misi kami ini penting semua sih kalau bagi kami. Tapi Kak Arkam tadi nanya salah satu doang ya. Ya, yang paling mau banget nih kalian wujudin Oke, terkait misi kan? misi. Oh, visi. Baik, untuk visi kita sendiri ada membangun OSIS SMA Negeri 1 Pasangkayu berlandaskan nilai aksi 4 poin utama, aktif, kolaboratif, solutif, dan inspiratif. Sebagai teladan dalam membina kultur positif siswa dan siswi, serta dalam memberikan dampak nyata di lingkungan sekolah. Lalu untuk misi utama yang ingin kita tembus, kalau utama ya kita boleh ambil 2 nggak? Boleh. Oke, ada yang pertama yaitu membangun karakter internal OSIS yang aktif, konsisten, bertanggung jawab melalui pembinaan yang terarah. Betul. Melalui pembinaan yang terarah sebagai role model bagi siswa dan siswi. Lalu ada misi yang ketiga, Yaitu menjalin kerjasama yang baik antar organisasi, ekstrakurikuler, siswa dan siswi dan seluruh pihak sekolah dalam menjalankan program kerja berkelanjutan. Mantap. Oke, tadi ada tuh KJ 4 kolaboratif. mulai dari aktif, Oh, aktif, kolaboratif, Solutif, solutif, inspiratif. inspiratif. Mantap Disingkatnya, banget teman-teman. Apa tuh? disingkatnya jadi aksi. Aksi, aktif, kolaborasi, solutif, dan Inspirasi. inspirasi. Mantap sekali. Oke. Tentunya kalian maju menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tentunya kalian membawa beberapa program kerja nih. Betul kan? Betul. Nah, kalau semisal nanti salah satu dari kalian terpilih, kira-kira apa sih proker yang bakal pertama kali jalan setelah kalian terpilih di masa kepengurusan baru kalian di periode 2026? Paslon nomor 1. Baik, kalau dari saya, terlebih lagi ini dari amanah guru, kami ingin menjalankan proker itu yang namanya sejedah zuhur. Sejedah zuhur ini seperti menjalankan kultum yang akan terjadwal, setiap kelas mempunyai jadwal masing-masing, yang dimana kita akan saling berkolaborasi antara rohis sama kami, begitu. Oh, jadi nanti proker yang bakal paling pertama jalan tuh yang kolaborasi dengan organisasi rohis buat menjalankan yang namanya kultum setelah sholat zuhur. Mantap juga ya. Kali-kali ada teman di sini yang nggak malas banget denger ceramah Jumat apalagi kultum, boleh tuh pilih buat maju naik di atas bara mau mencoba. Intinya siapa tahu dari siswa-siswa yang yang malas buat ngedenger ceramah, boleh tuh kasih paham dengan tunjuk dia buat maju ke atas, tuh bawain kultum. Ya betul sekali, dan karena ini juga salah satu amanah dari salah satu guru di SMA ya. Betul. Dan kita juga menjalankan sejadi ini untuk salah satu itu absen sholat. Absen Selain sholat. absen sholat kelas, kita juga disarankan untuk membuat absen sholat per organisasi seperti itu. Betul. Mantap. Nah, kalau dari paslon nomor 2 gimana nih?
Oke, untuk program kerja ya yang Iya, akan program kerja. maksudnya setelah kita pelantikan nih langsung wah jeder. Betul, langsung jedar. Jadi, proker pertama kali kalian yang bakal jalan tuh apa sih? Tuh. Target utama kita kayaknya sesuai dengan visinya deh, membangun OSIS. Membangun. Jadi Oh, kita iya. akan membangun dari dalam dulu nih Kak Arga. dari internalnya. Dari internalnya. Berarti dari anggotanya kan? Dari pengurus utama. Dari pengurus Ya. utamanya. Betul, betul, betul. Nah, ini nanti kita akan adakan sebuah program kerja Mhm. nyata yang Mhm. berjudul Personal Growth. Personal Growth. Tahu bahasa Indonesia ya nggak? Tahu. Personal berarti merujuk pada satu orang kali ya. Ya. Kalau Terus growth ya? growth itu growth berkembang Ya, tinggi. ya. Intinya berkembang gitu ya. Berarti pengembangan diri sendiri. Iya, betul. Kebetulan saya juga anggota OSIS. Ada nggak kira-kira yang mau dikembangin dari gue? Apa ya Kalinda ya kalau personal growth? Berat badan kali. Bercanda. Bercanda. Oke. Boleh. Lanjut. Lanjut ya. Oke, personal growth adalah sebuah program kerja Mhm. yaitu untuk pengembangan diri dari dalam kepengurusan OSIS. Jadi untuk pengurus OSIS-nya. Nah, program ini akan diadakan setiap hari lebih tepatnya dan nanti kita akan adakan penilaian nih. Penilaian ketika hari sekolah. Nanti kita akan adakan evaluasi. Jadi ini personal growth akan terus terjalan dan akan ada yang namanya evaluasi mingguan. Evaluasi Misalnya mingguan. pengurus Oke, OSIS oke. kan banyak nih program-program unggulan ya Kak Arkam ya. Betul. Nah, kita targetnya biar pengurus OSIS ini bisa jadi teladan bagi siswa-siswi yang di sekolah. lain. Nah, Betul. jadi role model bukan sekedar slogan bagi kami pengurus OSIS tapi bisa menjadi dedikasi yang tampak secara nyata gitu loh. Oh. Nah, jadi misalnya, Oke. aduh kamu ini siapa ya nama samarannya cerita? Babo. Boleh kali ya Babo ya, Babo. Boleh. Waduh, kamu nih Babo, kok tiap hari bajunya di luar sih? Mm-mm. Itu kan nggak mencontohkan kedisiplinan. Betul. Nah, terus lagi, siapa lagi satu? Yang girl. Oh, girl. Oke, girl. Sitting. No. Sitting. Oke. Oke, sitting ya. Sitting, kamu ini kok ya itulah. Kamu kok make up sih ke sekolah? Kan kita ada program unggulan getar. Betul. Getar. Dengar aja badanku udah getar banget. Beneran getar soalnya kadang pakai pelembab bibir itu ngaruh nggak ya? Aduh takut, sempat takut. Kalau untuk make up ringan mungkin ada keringanan ya dari guru-guru, Oke. tapi yang dipermasalahkan tuh make up yang berat-berat, misalnya kayak pakai aspal kah atau Mungkin ada yang untuk undangan kali ya. yang kayak gitu lah. Oke, berarti saya ini dapat keringanan kan? Dapat kan? Ya. Pakai pelembab doang tahu. Oke. Dapat teman-teman dapat. Oke. Jadi itu dia program kerja yang bakal pertama kali terjalan kalau dari paslon nomor 2. Oke, teman-teman, program kerja yang bakal jalan nanti ini sinkron ya dengan program yang akan dijalankan oleh sekolah kita nanti. Saya dengar getar aja udah beneran getar tahu, beneran getar. Nah, ini untuk teman-teman pengurus OSIS di rumah yang lagi nonton, terutama adik-adik magang, tunggu ya, awas. Kalian sebagai pengurus OSIS harus menjaga kedisiplinannya kalian di sekolah. Awas, dievaluasi nanti ya, awas. Oke. Lalu mari kita tanya. Aku mau tanya something untuk wakil. Menurut Linda sama Viro, bagaimana sih menurut kalian idealnya ketua OSIS yang dapat memimpin sekolah? Maksudnya kayak Pilketos, dalam acara Pilketos ini kan tuh apa ya namanya, politik skala kecil. Nah, tentunya kalau kita maju ketosnya kita itu, maksudnya kita juga agak apa ya, mikir nanti yang bakal mimpin sekolah kita tuh nanti bagaimana. Nah, menurut Kakak Viro dengan Linda,
menurut kalian idealnya ketua OSIS tuh gimana sih? Maksudnya maaf ya, bukan maksudnya kayak menuntut harus sempurna, harus ideal begini-begini. Enggak, sumpah enggak. Takut nanti dibilang disuruh ideal gitu ketua Kan semua OSISnya. orang punya proporsi sendiri. Iya. Oke, boleh kali ya kita mulai dari Linda lagi. Kan dari tadi mulai dari pas nomor urut 1 nih. Oke, sekarang kita mulai dari nomor urut 2. Oke, bagi saya itu ketua OSIS yang ideal gitu tuh yang bisa merangkul anggotanya dengan baik, tidak memiliki sikap pemimpin yang otoriter, yang apa lagi namanya? Yang suka marah-marah lah, dengan kesalahan sedikit langsung dimarah. Jadi usahakan untuk mencari solusi lah sebelum apa lagi namanya, menegur lah. Setidaknya menegur boleh, tapi dengan sikap yang lebih ramah. Iya, tegas, tapi tidak dengan marah-marah. Itu kan tidak boleh, itu tidak baik gitu loh. Ceritanya menurunkan semangat dalam kerja. Iya, nanti takutnya tiba-tiba mentalnya anggotanya down, nggak mau datang lagi, bagaimana? Aduh iya. Profesional berarti. Iya. Oke. Paham tadi ya. Kalau dari Kak Viro gimana sih? Nah, kalau aku juga setuju sama wakil kandidat 2 di masalah dan kalau dari saya masalah personal juga ya, itu mungkin kayak untuk jadi ketua itu kurang menghindari yang namanya personal kepada satu orang. Setidaknya kayak apa ya, kalau misalnya orang tersebut atau anggota tersebut baru satu kali kena masalah atau kayak baru satu kali melakukan kesalahan, setidaknya tuntunlah dia dengan baik. Jika kamu tidak bisa bertanya, tapi ketika orang itu bertanya, ya tuntunlah dengan baik seperti itu. Intinya yang bisa menginspirasi, memotivasi, dan menuntun ke jalan yang betul-betul yang lurus dan baik seperti itu. Oh iya. Anti personal itu, bos. Oke, jadi begitu dia ya teman-teman. Menurut wakil ketua OSIS kita, calon wakil ketua OSIS kita, menurut calon wakil ketua OSIS kita, bagaimana sih idealnya ketua yang seharusnya nanti menjadi presiden di sekolah kita nantinya? Oke, kalian capek enggak? Panas, udahlah panas, nggak ada air, nggak ada gorengan. Kru ada air enggak kru? Air kah, gorengan kah, sumpah. Oh, udahlah gerah butuh. Kering. Sabar ya, sabar. Oke, sabar ya katanya, sabar. Oke, sambil nunggu gorengan, mungkin ada apa ya, hal-hal sedih yang membuat apa ya, sebelum kalian maju mungkin ada hal-hal yang sedih yang bikin hati kalian kayak aduh melo banget buat maju. Maksudnya kayak misalnya gini, posisinya aku lagi jadi calon ketua OSIS. Saya ini mau maju nih ceritanya, cuman saya lagi kayak bingung banget mau cari wakil ketua OSIS di mana, mau pilih siapa, nggak tahu siapa yang mau diajak maju. Satu diajak maju bilangnya nggak mau, dua diajak mau, emoh, tiganya diajak maju ngilang, beneran ngilang, tahu nggak? Nah terus ini saya kayak bingung banget, terpuruk, pusing, mau cari wakil ketua OSIS siapa sih yang mau gua ajak gitu. Ataukah dari wakilnya mungkin mau maju tapi bingung ngeliat ketuanya, cari-cari mana sih yang bagus buat aku temenin maju gitu loh. Mungkin dari situ mungkin kalian sedih kayak aduh sedihnya siapa mau temani maju. Oke, bisa ceritain nggak dari paslon nomor 2 mungkin ada hal-hal sedih sebelum kalian maju gitu? Yeah. Hal-hal sedih ya sebelum maju. Sebenarnya ini kalau kita tuliskan ke novel bisa lebih dari 6 buku. Dua buku Jadi loh, kita bisa maaf. jadi 2 Calon ketua kita kali ini bisa jadi novelis guys. Ya, karena kalau dari awal pertama kali termotivasi untuk maju jadi ketua OSIS nih, aku benar-benar punya ambisi yang kayak meluap-luap, mau banget jadi ketua OSIS. Karena aku rasa jadi ketua OSIS ini bukan cuman mau menyandang sebuah gelar, tapi menjadi ketua OSIS ini bakal menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi panutan.
orang yang betul-betul bisa menginspirasi, orang yang betul-betul bisa memotivasi. Nah, orang tua aku ngajarin kalau jadi manusia, setidaknya kamu bisa, kalau kamu tidak bisa mendapatkan motivasi, setidaknya kamu bisa memotivasi orang lain. Wah. Nah, itu sih target utamaku, karena orang tua aku kan ngedukung juga ya terkait tentang kemauan aku untuk ngejalanin apa yang aku mau. Jadi ya termotivasi lah. Kalau untuk hal-hal sedihnya sebelum maju, aku rasa lumayan banyak deh. Kalau Oh, baik banget nih. Aha. Kalau dari teman-teman luar biasa aku yang ada di sana dan di sebelah sini, pasti tahulah ceritanya. Dan jujur aku mau berterima kasih banget sama mereka karena sudah nge-support aku dari aku yang awalnya jalan lurus tiba-tiba ada di jalan karatan bisa jadi lurus lagi karena mereka. Nah, oleh karena itu aku yang tadi kakak Arkam bilang kayak nyari wakil kemana. Nah, itu salah satu masalah paling besar aku atau my big problem. Oke. So big problem. Aduh, nggak nyangka pertanyaannya beneran relate. Kayak aku udah berulang kali gonta-ganti pasangan. Mungkin Bentar, bentar. gonta-ganti Oh, maksudnya laki. cari waketos. Bukan gonta-ganti pasangan itu ya, guys ya. Bukan ya. Awas ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Pikirannya diputerin dikit. No. Sensor. dan Oke. itu truly dari kebimbangan aku sih buat milih wakil ketua OSIS. Dan aku cukup bingung juga pas masa-masa itu. Cuman karena aku punya teman-teman yang hebat, akhirnya aku tergerak untuk mengangkat Linda sebagai pasangan wakil ketua OSIS aku saat ini. Dan aku sangat bangga banget bisa berpasangan sama Niketut Linda Ayu Pratiwi, karena Niketut Linda Ayu Pratiwi juga ternyata punya excited yang meluap-luap kayak aku. Nah, Keren. Matching ya. jadi awalnya aku yang agak down karena beberapa masalah, Kejadian. beberapa hantaman dari luar, tapi aku tetap bertekad kuat karena aku punya pasangan calon yang kuat juga. Jadi terima kasih ya untuk Oh. calon wakil ketua aku Terharu. karena sudah mau maju sama aku, karena kasusnya hampir sama sih kayak yang kakak bilang tadi, kayak nyari satu, no, nyari dua kayak, oh, enggak. Nyari tiga, Hilang. nah, Oke. dan aku sangat bersyukur telah menetap di Linda karena kita benar-benar punya ambisi yang sama dan kita benar-benar punya tujuan yang sama. Jadi ambisi aku bakal terus meluap ke depannya dan nantikan tekad aku terus ke depannya. Betul. Nanti kayaknya guys, dengar ceritanya juga ternyata sedih abis. Aku melo dikit. Keringatnya yang keluar sih, bukan air matanya. Sumpah beneran panas tau gak guys? Terus mungkin teman-teman kamu di rumah lagi nonton, boleh bilang makasih teman-teman gitu. Udah support. Oke. Makasih teman-teman sudah support aku saat aku ada di kondisi apapun. Ya, aku sayang kalian. Oke, disayang tuh guys. Oke. Selanjutnya untuk paslon nomor 1 mana sih? Baik. Oke. Kalau dari saya ada banyak masalah-masalah yang berat sebelum calonkan. Terutama saya adalah orang yang apa-apa insecure, apa-apa kayak langsung down gitu. Cuman saya punya teman-teman hebat yang dimana mereka mendukung saya untuk percaya diri terhadap diri sendiri, dan saya ingin memiliki potensi yang lebih besar lagi untuk kedepannya, karena jujur saya anaknya baru pertama kali berorganisasi, sebelumnya tidak pernah memiliki organisasi, sama juga public speaking kurang karena faktor sosial juga sebelumnya agak buruk, terus problem dari lain juga. Dan hari ini saya memberanikan diri dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, dan apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil saya akan memperbaiki diri saya lebih baik lagi
belajar lagi lebih baik dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan nanti. Oke, agak melo ya teman-teman. I feel you Kak Izar. Soalnya aku tuh sebenarnya juga orangnya insecure, overthinker, terus kurang percaya diri lah pokoknya. Nah, sekarang saya di sini bisa duduk jongkok sebagai host dalam acara Ngopas kita malam ini. Oke. Memori-memori yang sedia guys untuk kedua paslon kita ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dari sini nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan menemukan pintu kebahagiaannya mereka. Oke, kru mana sih gorengannya kru? Lapar. Oke. Lama banget tau nggak? Krunya lucu-lucu ya kak. Krunya lucu-lucu, imut-imut lucu. Ada kurcaci tersayang saya. Orang bilang apa ya? Asik. Ingin ngomong masing-masing. Banyak tau kurcacinya nih, pelayan gue. Harusnya ada kamera juga nih ngerekamin Iya, di krunya. bawah. Betul, lucu tahu krunya. Behind the scene. Teman-teman yang penasaran sama krunya nanti di spill ya di akhir video. Krunya giol-giol. Oke. Aduh malu. Kru siapin gorengan ya, awas ya. Oke, sekarang kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan anonim yang telah dikirim melalui akun media sosial OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu. Dan kebetulan kita mendapat pertanyaan khusus dari mereka yang udah lulus. Dari mana kakak Alun? Apa ya? Agak segan ya. Oke. Oke, siapin diri kalian, penonton, siapin diri kalian untuk pertanyaan menegangkan ini. Agak tegang. Tit. Oh, berhenti. Itu suara apa sih, Bro? Lagi masak air ya? Bukan suara token ya? Oh, tidak lama lagi habis nih token. Beneran. Oke. Jadi pertanyaan anonim pertama adalah pokoknya salah satu alumni OSIS juga, teman-teman, kebetulan salah satu alumni OSIS kita. Nah, ini pertanyaannya terpisah untuk paslon 1 dan juga paslon 2. Oke, paslon 1, persiapkan mental dan diri kalian, jangan bergetar, jangan gentar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian dapat menjamin bahwasanya jika kalian terpilih, kalian dapat bertindak profesional sebagai pengurus selama menjalani aktivitas pengurus OSIS dengan membedakan urusan organisasi dan urusan pribadi? Langsung jawab. Boleh? Kalau dari saya, Hmm. gimana ya? Cara bilangnya Oh, gimana ya? agak tegang juga ya. Tenangin diri kamu, Iza, tenangin. Tarik nafas. Wah. Kalau soal profesional antara manajemen waktu, Manajemen waktu. Iya. manajemen waktu antar masalah pribadi kan tadi. Intinya bagaimana sih cara kamu bisa membedakan antara urusan pribadi dan urusan organisasi secara profesional gitu loh. Kalau dari saya, urusan pribadi sebaiknya kalau semisal urusan pribadi ini agak bagaimana, agak gimana ya bilangnya, agak Mungkin maksudnya gini ya. Ku bantu boleh? boleh. Mungkin maksudnya kayak gini teman-teman. Lagi ada kegiatan sekolah, dan kegiatan sekolah ini tuh umumnya mengundang ketos yang sudah terpilih nanti untuk hadir di acara itu untuk membuka bukan membuka sih, membuka kan capsek ya. Iya. Maaf, Wow, untuk sambutan. sambutan, untuk menyampaikan sambutan. Nah, di sini misal ya kebetulan si paslon ini si ketua ini tuh lagi berhalangan, ada urusan pribadinya, misal dia lagi ada something lah di rumahnya dia, terus nggak bisa datang, terus kebetulan anggota-anggota intinya juga nggak bisa datang, kayak misalnya sekretarisnya, bendaharanya, wakilnya, atau kayaknya ini contohnya berat banget ya, urusan sekolah deng, lagi ada kerja kelompok lah misalnya,
Terus kamu lagi diundang buat datang untuk sambutan. Bagaimana cara saya untuk bisa mengatasi dan membedakan urusan pribadi dan urusan organisasi? Cara mengatasinya bagaimana ya cara membahasanya? Oh, masih berat ya contohnya. Oke. Satu contoh lagi paling gampang. Semisal saya punya teman di dalam OSIS. Teman di dalam OSIS saya ini, di luarnya saya punya masalah pribadi dengan itu orang. Saya emosi karena dia tidak mau pinjamkan sikat giginya ke saya. Dia mau pinjamkan odol-odolnya ke saya. Terus pas kegiatan kita masih ada bawa-bawa rasa kesalnya. Bagaimana cara kamu bisa nge-treat si orang itu dengan membedakan urusan pribadi dan urusan organisasi? Jangan sampai tiba-tiba ke personal kegiatan dia lagi ngangkat, woi sikat gigi udah mau kasih pinjam kayak tadi, gitu. gitu. Itu ya kayak semacam itulah. Kalau dalam situasi seperti itu, sebaiknya profesional dalam mengambil keputusan. Seperti kan ya tindakan. Kalau semisal itu urusan pribadi, setelah itu kasih tenang diri, terus jangan bawa emosi atau lampiaskan ke di suatu tempat lain lagi. Kalau bisa itu simpan, terus apabila Simpan. simpan, terus gimana ya? Simpan, habis itu apabila sudah di tempat yang apa ya, gimana ya cara lagi ya? Oh, mungkin maksudnya sudah di tempat kegiatan, jangan maksudnya dilampiaskan ke situ langsung. Maksudnya kita lihat tempat gitu loh. Kita kan lagi kegiatan organisasi, jangan langsung diserang di situ. Seakan-akan kita kayak melupakan masalah itulah. Betul ya, begitu. Ya, profesional dalam mengatur urusan pribadi dan urusan organisasi. Kalau ada Oke, kalau dari saya sendiri, calon wakilnya itu, jadi kebetulan saya urusan pribadi itu kebanyakan di rumah karena orang tua saya kan pedagangnya. Iya. Ya jelas saya anak pertama ini yang harus sangat kuat menghadapi masalah pribadi juga, harus sering-sering membantu orang tua. Dan apalagi saya itu sangat antusias dalam berorganisasi. Jujur nih saya itu sangat semangat dalam berorganisasi. Jadi saya kurang apa ya, saya juga bingung bagaimana sih cara bagi waktunya antara masa pribadi dan juga berorganisasi, sementara orang tua juga nggak bisa ditinggal gitu aja. Jadi untuk saya selagi orang tua mengizinkan, bakalan saya lebih unggulkan organisasi saya daripada di rumah, karena kebetulan orang tua saya juga mendukung, terutama ayah saya ya. Dia sangat bangga melihat saya yang bisa berani maju. Jadi dia oke aja. Mungkin memang kalau dari mama atau dari ibu saya agak ya mungkin dia tak sedikit-sedikit kamu ini terus ya. Tapi nggak apa-apa. Ada ayah saya yang melindungi, jadi garda terdepan. Jadi saya bisa untuk saat ini saya bisa untuk membedakan mana masalah pribadi dan masalah organisasi seperti itu. Oke, mantap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya bagaimana kita bisa memanajemenkan waktu kita dengan baik dan juga menjaga profesionalitas pada saat kegiatan. Terus teman-teman jangan takut ya buat maju menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, karena siapa tahu teman-teman yang awalnya strict parent tiba-tiba dikasih buat keluar-keluar, anggapannya macam saya lagi ada kegiatan nih OSIS sampai malam. Maksudnya lagi persiapan kegiatan gitu. Terus orang tua nelpon, "Kamu di mana sih? Lama sekali pulang." "Saya lagi kegiatan OSIS." "Oh iya, nggak apa-apa, lagi OSIS ternyata." Saya tahu tiba-tiba dari yang awal strict parent tiba-tiba ditoleran buat agak pulang lebih lambat karena ada tanggung jawab di sekolah. Itu relate banget sama saya. Kan? Karena pertama saya itu selalu kayak, kamu jam segini belum pulang, anak perempuan belum pulang jam segini, mau jadi apa? Lah, saya kan mau jadi calon gimana dong? Oh, kebetulan ternyata ya. Oke. Kalau naik jangan di lagi ya. Ya, nggak usah. Oke. Sama tahu ini akal-akalan biar terhindar dari marah-marahan rumah kalian. Bisa jadi. Bercanda. Berjanda. Oke, lalu terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor urut 1, dan kita masuk pada pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Dan
boleh ambil nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, ikuti saya. 1, 2. Oke. Sorry. Oke, jadi ini pertanyaannya mungkin agak berat. Intinya tenangkan dirimu, jangan terlalu menggebu-gebu untuk menjawab. Boleh? Oke. Jadi pertanyaan untuk paslon nomor 2 ini adalah bagaimana tanggapan dan cara kalian menghadapi hal terkait diskriminasi perbedaan keyakinan? Oke, jujur admin ini, host ini agak gemeter dikit ya. Duh, jangan gitu dong, kan tadi Aduh, kau jangan takut. getar. Ya takut. Cepat. Ini hostnya yang geter. Kok ini host yang geter-geter? Gimana sih? Oke. Oke. Pelan-pelan dijawab ya, Kak. Oke, pelan-pelan. Pertama dari tanggapan mungkin Kak Linda mau duluan. Boleh. Mana aja boleh. Kalau tanggapan tentang diskriminasi gitu, harusnya itu kan nggak boleh gitu kan, betul. karena kita negara yang banyak perbedaannya, Benar, dan harusnya Bineka saling Tunggal. toleransi. Kita membangun junjung tinggi toleransi. Berbeda-beda tapi tetap Satu. Oh my god. Jadi kalau Mantap. misalnya ada suatu hal diskriminasi begitu, ya mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Kalau semisal sama sekali tidak bisa, ya sudah, pendam saya dulu sebentar. Nanti kan kita cari solusinya bagaimana supaya hal itu tidak memarak gitu loh. Karena diskriminasi karena keyakinan gitu itu kayak Sakit ya. mendalam banget gitu Iya, loh. sakit ya. banget di Iya. hati. Kayak mengganjal gitu loh. Betul. Kalau dari Kak Jaya? Tanggapan Kak Linda tadi udah hampir sejalan sih ya. Cuman Hmm. mau saya tambahin dikit Kak Linda ya. Sama. Oke. Kebetulan tanggapan saya kalau terkait diskriminasi perbedaan agama, seharusnya diskriminasi perbedaan agama ini harusnya bukan suatu hal yang harus dilakukan atau bukan suatu hal yang sebaiknya dilakukan. Karena ini bukan hal baik, ini tuh hal buruk. Kenapa? Karena kita adalah negara yang memiliki banyak perbedaan, khususnya di bidang agama. Kita kan Indonesia, percaya terkait tentang 6 agama yang dianut di Indonesia. Nah, 6 agama ya, bukan satu aja. Nah, kebetulan Kak Arkam, kita kan kemarin nih mau mencalon kan ya? Mencalon. Iya. Oke, jadi malu. Oke, jadi fun fact teman-teman, kemarin sebelum si paslon nomor urut 2 ini calon ketuanya kemarin sempat tawarin buat maju bareng. Cuman tadi seperti yang saya bilang diajak maju ketiga kalinya ngilang. Aku beneran ngilang, tahu nggak? Ya. Ada yang nyelonnya ke Arkam ya. Oke. Betul. Ngilangnya yang ngilang tuh saya. Lanjut lagi ya? Boleh, boleh. sih. Oke. Kebetulan kemarin kan mau mencalon. Aku selaku calon dari umat beragama yang non muslim, berasal dari Hindu, bersama dengan wakil aku yang non muslim yang beragama Hindu juga, punya dedikasi yang kuat untuk maju sebagai calon ketua OSIS dan juga calon wakil ketua OSIS. Nah, di saat kita lagi punya semangat yang membara banget tinggi-tingginya, ternyata ada beberapa oknum atau ya beberapa orang yang mereka ternyata ada cerita terkait tentang perbedaan agama, kan? Perbedaan agama. Mereka kira cerita dari yang mereka sampaikan ini tidak terlampir ke kami. Padahal ya terlampir lah, walaupun nggak overall, tapi adalah sedikit-sedikit masuk ke kami. Kami nggak pupus semangat kok sebenarnya, nggak pupus semangat, cuman agak kecewa aja gitu ya. Karena sekolah kita ada program unggulan tahun ini yaitu Sehati, Sekolah Harmonis Anti Intimidasi. Betul. Nah, diskriminasi perbedaan ini kan masuk intimidasi ya ranahnya. Nah, jadi kalau untuk tanggapan, saya rasa kayaknya nggak
terlalu care lah untuk masalah diskriminasi, tapi kita punya solusi. Oke. Kita punya solusi nih untuk menangani permasalahan diskriminasi Oke, apa tuh? perbedaan agama. Mm-mm. Nah, sebelumnya kita mengaitkan program kami dengan program unggulan sekolah, yaitu Sehati, Sehati. Sekolah Harmonis Anti diskriminasi. Intimidasi. Maaf, aduh mulut. Kita punya program Triaksi. Triaksi. Triaksi berarti 3 aksi utama. Nah, jadi 3 aksi utama ini kita targetnya biar kita sebagai sesama manusia mampu saling menghargai. Jadi kita di ranah jalan masing-masing, kita mampu dekat dengan Tuhan, mampu dekat dengan sesama, dan mampu dekat dengan alam. Gitu. Jadi program Triaksi ini bakal menjadi pembiasaan yang baik pengurus OSIS yang menjadi role model bagi siswa, dan nantinya siswa dan siswi di lingkungan sekolah akan menjalankan program Triaksi juga tentunya. Kita percaya bahwa menjaga toleransi antar sesama dapat mewujudkan generasi yang baik dan juga dapat mewujudkan generasi yang maju, cerdas, dan inspiratif. Oke. Tanggapannya pada keren-kerennya guys. Jadi terkait dengan diskriminasi mengenai perbedaan keyakinan, big no. Karena kita tahu kalau kita sedang berada di sekolah umum yang dimana banyak agama-agama lain di dalam sekolah itu. Jadi gitu loh. Ada apa pokoknya? Iya, itu. Oke. Oke. Bro, makanan udah ada belum? Tuh. Oke. Ada. Ada nih. Pelan-pelan. Monggo. Enggak. Sun, Mbak. Sun, matur sun. Oke. Makasih ya. Selain membawa snack, Heeh. adanya surat cinta. Surat iya. cinta. Buat siapa nih? Buat hostnya atau paslonnya? Buat saya. Buat Buat paslonnya. Oh, ya. buat paslonnya. Oke, terima kasih ya adik kurcaci mungil. Oh, tuh lucu banget. Oke, sebelum lanjut ke rekam, kita ada mau sedikit penyampaian nih. Boleh dikit nggak? Boleh. Oke, boleh. Nah, terkait masalah diskriminasi, itu yang mendorong kami yang awalnya moto utama kita adalah nomor 2 dengan aksi, nomor 2 beraksi. Kita ubah nih, kita ubah menjadi moto utama kita. Ya. Berbeda bukan berarti tidak bisa. Oh, Wujudkan betul. angan-angan menjadi aksi nyata. Mantap. Oke, keren banget. Gak mau makan? Gak mau minum? Punya moto kan? Kak Arkam, karena kandidat paslon 2 sudah menyampaikan moto, kami di paslon 1 juga mau menyampaikan moto. Kan? Oh, jelas boleh. Apakah ini menjadi beradu moto? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Enggak. Bercanda. Oke, Tuh takut. Oke, kita punya moto. Oke, apa tuh? Nah, moto kami dari paslon 01 yaitu berani berubah Berani berubah. Siap memimpin dengan merangkul perbedaan. untuk menguatkan kebersamaan sebagai Sebagai bentuk bentuk sekolah hebat dan maju. Wah, keren. Bro, mana tepuk tangannya, bro? Ah, ternyata teman-teman, fun fact-nya itu moto dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 saling berpegangan tangan, saling merangkul karena motonya, maknanya itu sangat-sangat jos, masuk betul. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut pada pertanyaan-pertanyaan anonim selanjutnya, mari kita lanjut pertanyaan kita dengan sambil makan minum karena hostnya juga kering mulutnya. Boleh minum, makan. Ya, aku udah minum duluan tadi. Oh, udah. Izin ya pemirsa ya, izin ya. Duh, aku udah makan duluan lagi. Gak apa. Oh, boleh nggak sih nyampein pesan buat orang-orang yang suka diskriminasi seperti itu? Pesannya yang Yang positif. gitu. Oh iya, yang positif. Ya. Boleh kita sampaikan secara positif. Nah, pesan dari saya untuk mengenai orang-orang seperti itu yang suka mendiskriminasi. Jadi guys, jangan suka mendiskriminasi ya, antara perbedaan keyakinan karena Tuhan saja tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Seperti itu. Mantap. Oke. Karena time, kita akan mempercepat sedikit pertanyaan anonim ini. Oke. Pertanyaan anonim selanjutnya adalah apa yang akan kalian lakukan jika
tidak terpilih sebagai ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS nanti. Jadi untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2, semisal nih ya kalian tidak terpilih menjadi ketos waketos nantinya. Dan untuk suara kita, apa sih nanti yang bakal kalian lakukan ke depannya? Kalau boleh tahu. Bisa mungkin dari saya. Mm-mm. Untuk saya sebenarnya rencana awal tuh saya akan berhenti berorganisasi. Karena ya salah satu big problem juga dari masalah pribadi ya. Cuman setelah saya pikir-pikir mungkin untuk kalau misalnya teman saya itu kandidat nomor 2 yang naik, mungkin bisa aku berpikir lagi untuk tetap menetap, karena ya melihat antusias dari kandidat yang naik nanti sangat luar biasa. Baik, kalau dari saya juga sama seperti partner saya, punya problem sedikit juga. Apabila nanti kami tidak naik, saya mengusahakan agar tetap berada di organisasi tersebut, karena bukan berarti problem itu menjadi halangan buat kita berhenti berorganisasi. Karena kita berdua juga menetapkan bahwa organisasi kita adalah keluarga kita juga. Iya, betul. Iya. Oke, Karena kami percaya bahwa OSIS itu kami bisa saling merangkul, saling menopang, saling melengkapi apa yang jadi kekurangan masing-masing orang. Oke, jadi bisa dibilang OSIS ini rumah kedua Ya, kalian betul. ya. Ya, karena bisa. jujur saya juga kalau ada apa-apa di rumah tuh kalau lari ke organisasi itu kayak ketawa lepas tuh Iya. bisa melupakan masalah pribadi gitu ya. Keren, mantap. Jadi saya juga merasa relate dengan apa yang dinyatakan oleh paslon nomor urut 1, bahwa OSIS itu tempat berpulang bukan berpulang ya, maksudnya tempat pulang kita jika ada banyak masalah, tempat kita bisa melepas apa yang seharusnya yang kita tahan, apa yang kita tahan kemarin. Dan juga saya rasa masalah problemnya kalian ini agak berat, masalah internalnya kalian mungkin tidak bisa dibicarakan di sini di publik. Nggak apa-apa. Pesan saya sebagai host, tetap semangat buat kedepannya. Pokoknya apapun yang terjadi, segala doa yang terbaik lah. Semoga keputusan kalian itu tidak menjadi bumerang buat kalian nantinya. Amin. Oke, bagaimana sih kalau dengan paslon nomor urut 2? Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih ya Ya. atas paslon dari nomor urut 1. Oh. Karena mendengar dari ranah kalian tuh agak mengharukan bagi kami, dan kami juga cukup bangga kalian bisa mengambil suatu keputusan yang nantinya bisa kalian keputusan yang Baik, yang lebih like that. Pokoknya mereka bisa berani mengambil keputusan yang nantinya akan mengacukan diri mereka pada keputusan itu. Intinya mereka ini siap dengan konsekuensi yang akan terjadi ke depannya gitu loh. Maksudnya kuat loh mereka, keren loh mereka guys, karena merasa bahwa bisa menanggung apa yang nanti terjadi ke depannya gitu loh. Ya kan, kita seperti yang kandidat nomor 1 sebutkan, kita ini OSIS adalah keluarga, dan kebetulan kami sering juga bertukar cerita seperti yang dibilang Kak Arkam, tempat berpulang apabila ada masalah. Jadi kebetulan Berpulang yang itu ya, datang ya, bukan Berpulang itu. ya. Kalau berpulang itu belum siap sih. apabila ada masalah. Beda ya, betul. Keputusan yang mereka ambil hari ini adalah keputusan yang amat teramat saya banggakan, karena keputusan yang luar biasa, cukup berbeda dari yang diceritakan. Sangat luar biasa. Keren banget, keren. Oke, untuk kami ya, tadi terkait tentang saya bisa tidak terpilih. Saya bisa tidak terpilih. Aduh, sorry. Saya juga lupa agak kata melek. awalnya. Terbawa arus. Oke. Kita mulai aja ya. Ya. Semisal mau mulai dari Kak Linda atau Kak? Aku dulu. Oke, aku aja dulu. Semisal nggak terpilih jadi waketos lah, sehingga kalau nggak terpilih, aku tetap di OSIS, karena bisa dibilang kayak seperti paslon 1 bilang, OSIS itu rumah kedua. Baru kebetulan apalagi orang tua saya yang
atau kakak saya personal, kakak saya sendiri yang menyuruh saya untuk masuk di OSIS. Oh, tahu nih siapa nih, tahu nih. Apa tuh? Siapa tuh? Saya juga termotivasi karena kakak saya yang pertama itu sebelumnya adalah sempat mencalonkan juga sebagai ketua OSIS dan tidak terpilih. Jadi kalau nggak terpilih ya saya tetap di OSIS karena dengan di OSIS saya dapat teman baru, pengalaman baru, karena kan dengan kita mencalonkan kita mendapatkan pengalaman yang baru gitu ya. Bukan berarti karena kita mencalonkan kita langsung jadi terpuruk, merasa kayak terasingkan keluar gitu, enggak. Tuh. Oke, udah? Oke. Aku lanjut lagi ya. Bener banget nih kata Kak Linda. Ya, seperti itulah. Sejalan, tapi aku ada tambahan lagi nih. Boleh. Oke. Tujuan kami maju, seperti yang kami sebutkan tadi, adalah untuk melatih jiwa kepemimpinan kami sebagai bekal ilmu pengetahuan, bekal jiwa kepemimpinan, dan bekal pribadi yang baik dan juga dedikasi yang baik yang bisa kami bawa ke dunia yang keras nanti, Betul. dunia pekerjaan atau dunia dewasa lah. Bisa ya? Menginjak dewasa. Iya. Aha. Kami maju bukan cuman sekedar mau ngejar-ngejar gelar, mau diagung-agungkan, mau ditinggi-tinggikan, enggak kok. Kami maju betul-betul karena Mau. kemauan, keniatan, dan juga tujuan tujuan yang sangat big Iya. lah. Oh, untuk berarti nggak ada unsur kepaksaan gitu ya? Nggak ada. Nggak ada dong ya. Ya. Jadi ada tujuan yang sangat big. Jadi ketika kami tidak terpilih nih, misalnya sebagai ketua atau sebagai wakil ketua, menurut saya seperti kandidat satu ya. Iya. Kami akan menetap di OSIS dengan ketetapan tetap karena kami merasa tidak ada ruang seperti organisasi OSIS di tempat lain yang bisa saya cari, kayak feelsnya beda aja gitu. Oke. Kalau Wah, baper. kalau misalnya OSIS ada di hati, ya hati yang paling dekat lah, yang paling dalam. Jadi OSIS ini bukan sekedar organisasi untuk mengembangkan diri saya, tapi OSIS ini benar-benar sudah jadi salah satu belahan jiwa saya, atau tepatnya keluarga, tempat saya mengasah diri, tempat saya bercerita, tempat saya mencari teman-teman, pengalaman baru, atau skill-skill baru, ilmu-ilmu baru, dan banyak pokoknya. Oke. Oh, fun fact teman-teman, kru-krunya kita itu adalah teman-teman OSIS kita sendiri juga. Oke, halo teman-teman OSIS kita, kru-krunya kita. Ya ampun. Baper nggak sih kalian sama statement kedua kandidat ini yang sangat-sangat sayang banget sama OSIS? Saya saja sebagai host baper kok. Oke, terima kasih ya atas jawaban benar-benar luar biasa dari kalian. Oke, kita masuk pada pertanyaan anonim yang terakhir ataupun juga bukan terakhir kali, intinya adalah pokoknya terus. Oke, sorry. Jadi pertanyaannya adalah Pokoknya. pertanyaannya pokoknya adalah Eh. oh iya. Nah, pertanyaan ini dilontarkan dari salah satu alumni OSIS juga, intinya anonim. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya bertujuan untuk individu ya, kayak mulai dari Kaizar, Kak Firul, Kak Jaya, sama Kak Linda. Iya. Oke, siapa role model kalian? Atau maksudnya idolanya kalian, baik itu di dalam sekolah ataupun juga di luar dari sekolahnya kita. Kita mulai dari Izar, Kak Izar. Oke, Boleh 2, boleh 3 gitu. boleh. Kalau saya ada 3 idola yang paling saya bangga, ya, kayak lebih bagus lah mungkin. Saya ingin jadi orang seperti itu. Betul. Yang pertama adalah ada Kak Jaya, ada Kak Oh. Ali, dan ada juga Kali. Oke. Siapa lagi? seorang yang dari luar organisasi tersebut, Siapa dari luar organisasi OSIS. Oke, Siapa namanya? Boleh. Saya suka dengan sifatnya ini. Mohon izin sebut namanya.
Kaisar Ali Kafa. Wow. Dia seorang yang betul-betul berani dalam mengambil keputusan, betul apa ilmunya kayak Mapan gitu ya kali ya. bukan intinya dia kalau berbicara itu pasti selalu dia hasilkan yang terbaik lah, maksudnya gimana ya. Oke, paham. Ya, dia tuh orangnya kayak amanah dengan kata-katanya. Amanah. Komitmen. Seseorang yang bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Oke, keren. Mungkin boleh sampaikan something buat Kak Kaisar Ali Kafa yang lagi ada di rumah atau idola-idolanya tadi di kamera. Mungkin bisa langsung dari orangnya. Dari Kak Jaya, saya termotivasi karena Kak Jaya orangnya sangat luar biasa dalam berbicara. Oh. Saya sangat kagum dengan kata-kata yang setiap perkataan itu keluar. Saya kagum. Pertama juga dengan Kak Ali. Kak Ali juga orangnya yang memiliki jiwa yang betul-betul berbeda begitu menurutku. Kayak saya Berbeda kenapa? Berbeda banget. karena kayak gimana ya? Kak Ali itu orangnya ya berani, terus susah deskripsikannya. Oke, Karena intinya betul-betul banyak lah pokoknya. wow, saking kerennya guys sampai nggak bisa dideskripsiin gimana. Oh, mantap. Sama idola terakhir juga. Oke. Kak Kaisar. Dia juga orangnya setiap apa-apa yang menurutku kurang dia selalu menasihati saya, memberikan saya pencerahan gitu untuk kedepannya lah. Gitu aja. Oke, teman-teman mari kita say hi sama idola-idolanya Kakak Izer ini. Halo. Hai. Kebetulan ada satu biji sih di sini nyempil. Ya, Lagi di sini orangnya dan lagi jadi kru satunya. Oke, kalau dari Kak Viro, siapa sih idola-idolanya? Baik dalam organisasi, dalam sekolah kayak intinya atau dari luar sekolah. Mungkin ada yang di Korea. Enggak Jepang. jauh-jauh amat sih dari keluarga sendiri. Oke. Dari keluarga sendiri ya terutama ayah saya. Dimana ayah saya ini dia sangat bercita-cita tinggi untuk menjadi profesor karena ya kita lah kayak dulu tuh terkendala ekonomi. Jadi ayah saya walaupun dia cuma lulusan SD dia mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan random saya. Jadi saya mau mencari laki-laki yang sama seperti dia yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan random saya. Dan saya juga termotivasi sama ayah saya itu karena ayah saya selalu mengusahakan apa yang saya mau dan dia selalu bilang jangan bilang tidak bisa kalau belum coba. Nah itu salah satu prinsip saya dapat dari ayah saya sendiri, dimana ayah saya selalu mampu mendukung saya dan dia sangat dia sangat excited lah untuk apa segala macam yang saya lakukan di sekolah. Dan satu lagi itu diri saya dari masa lalu, dimana saya itu berani melangkah maju, dimana saya juga berani berubah dari masa lalu yang buruk-buruk dan berani meninggalkan orang-orang yang memberikan hal-hal negatif untuk saya dan saya berani keluar dari lingkup toksik tersebut seperti itu. Mantap. Wah, terharu ya dengarnya. Ayah dari Kakak Viro ini benar-benar sosok ayah yang terbaik deh, baik banget pokoknya, best. Mau kasih pesan buat ayah saya? Oke, boleh, sampaikan silakan. Jadi saya manggil Papa ya. Oke, oh ya Papa. Thanks Papa karena sudah selalu dukung aku. Nggak apa-apa, ini ada tisu. Oke, makasih sudah mampu meredakan apinya Mama biar izinin saya buat berorganisasi kembali. Dan thanks for beda bapak saya ini kayak dia tuh kayak gengsi ya mengejar rasa sayangnya, tapi I feel apa yang dia berikan ke saya, dia dari berusaha kerja buat memenuhi apa yang saya mau, kayak thanks Papa gitu. Oh, sedih. Jadi terima kasih ya papanya Viro karena sudah mau ngizinin Viro untuk berorganisasi selama ini. Jujur Lisa, ini izin untuk naik itu cuma ke Papa karena kalau ke Mama takut. Oh, mamanya mungkin agak garang-garang Iya. gitu ya. Aduh, Aduh, jangan gitu, sumpah nanti dia takut, nonton. ikut takut. Oke, nanti saya suruh Papa nonton ya. Beneran ya. Oke, benar.
saya punya satu idola yang saya lupakan juga. Oh, ada 4 berarti. Oke, siapa satu yang kelupaan? Ibu saya. Ibu saya. Saya Oke. ingin kirim pesan kepada ibu saya. Oke, boleh. Terima Halo, kasih. Mama. Terima kasih sudah mendukung saya. Yang awalnya saya berbicara kepada ibu, bilang apa ya? Oke, apa nanti? Bilang, ibu, kayaknya saya nggak berani deh maju ketos. Terus kata ibu saya, kalau nggak berani, kedepannya gimana lagi? Nah, begitulah. Pokoknya ibuku ini adalah seorang yang yang support system untuk saya. Iya. Kayak Gitu aja deh. kayak yang kita tahu ya, kayak cinta pertamanya laki-laki adalah ibunya dan cinta pertamanya itu ayahnya. Betul. Jadi teman-teman, ternyata peran orang tua seberpengaruh itu untuk anak-anaknya. Aduh, hausnya sedih. Oh, tenangkan dirimu. Oke. Untuk Kak Jaya dan Kak Linda itu bagaimana? Idolanya siapa sih? Mulai dari aku. Boleh. Oke, untuk idola saya dari luar dulu nih, luar sekolah. Benar-benar Oke. tokoh yang hebat banget. Tokoh inspirasi lah. Oke, itu ya. Nanti tokoh yang paling khususnya terakhir lah. Oke. Saudara. Oke, untuk tokoh-tokoh inspiratif bagi saya ada 3 bisa dibilang. Yang pertama Bapak Baharudin Lopa sebagai jaksa yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Dan setelah saya membaca buku beliau, kisah beliau sangat-sangat menginspirasi bagi saya sebagai seorang calon jaksa. Amin. Amin. Oke, teman-teman di rumah bisa ikut doa. Mari kita sama-sama doakan semoga Kakak Jaya ini semoga bisa mencapai mimpinya untuk menjadi Amin. seorang jaksa Amin. nantinya. Amin ya rabbal alamin. Aku ambil nanti. Nanti sukses belikan iPhone ya. Boleh. TV boleh? Boleh. Semua nanti. Kebetulan saya bermimpi untuk menjadi seorang jaksa bukan karena gajinya, Oke. tapi betul-betul karena niat terdalam saya, karena saya merasa, aduh, ini jadi ranah ke situ lagi. Oke, udah. Maksudnya Ada suatu dengan hukum, aja. satu hukum yang belum adil dan belum ditegakkan. Oke, Sebagai apa tuh? seorang jaksa nantinya, saya mau jadi jaksa yang benar-benar sebagai penyelidik keadilan dan juga akan menegakkan keadilan seperti Baharudin Lopa. Bapak. Oke, mantap. Oke, Nah, tokoh inspiratif kedua adalah Bapak DJ Habibie selaku Presiden ketiga Indonesia. Beliau benar-benar memotivasi karena beliau sangat-sangat keren lah. Saya kebetulan menonton beberapa video klip beliau, beberapa sesi podcast beliau, beberapa sesi bicara beliau, dan juga sedikit buku lah. Kalau soal buku sedikit soal beliau, tapi saya tahu bahwa beliau adalah tokoh yang benar-benar inspiratif dan juga tokoh yang benar-benar motivator. Untuk tokoh ketiga adalah tokoh Kakak Terelie. Kakak. Oh, Oke. iya. Yang Novel ya? novelis itu ya. Yang novel. penulis. Oke. Selaku penulis beliau keren banget karena bisa menciptakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Wah, Saya betul, sangat betul. jatuh cinta dengan karya-karya beliau dan sangat lovely. Dan juga saya berharap bisa menjadi seorang yang mampu meluapkan seluruh imajinasi saya, seluruh kreasi saya ke dalam sesuatu yang saya mau gitu. Amin, mantap. Oke, Bisa untuk jadi novelis nih guys. betul sekali. Boleh. Untuk tokoh-tokoh panutan di sekolah, Oke. Siapakah dia? Siapakah Ikutan itu? kan? dadadadeng. Dadadadeng deng. Boleh. Oke, untuk tokoh panutan yang bisa dibilang benar-benar panutan banget, inspiratif banget. Yang pertama ada Bapak, dengan izin disebutkan Bapak Alfas SPD MPD. Wah, Ternyata kepala sekolah kita. Bapak kepala sekolah kita itu guys. Kepala sekolah kita sendiri. Bukan karena mau pencitraan nih bilang Bapak Alfas panutan, tapi enggak. Semenjak saya awal masuk ke sekolah ini, saya lihat sekolah ini benar-benar tertata rapi, mulai dari organisasi, mulai dari fasilitas, mulai dari edukasi dan lain-lain sebagainya. Jujur, feel-nya beda banget dari sekolah-sekolah aku di desa. Kebetulan aku pindahan ya Oke. ke sekolah Pasangkayu ini dari
negeri jauh ke sana. Aku datang, Oh, negeri aku datang ke dalam. pasar kayu dengan membawa ekspektasi besar dan aku bersyukur banget ekspektasi besar aku bisa terwujud gitu lah. Kayak bagus dong. oh jadi gini ya rasanya. Sekolah negeri. Nah. Jadi gini rasanya ya kalau kita sekolah. Pokoknya kita mau. feels-nya beda banget lah kalau sekolah. Berarti SMA Negeri 1 Pasangkayu ini tuh spesial ya guys ya. Spesial Jadi banget. mungkin ada teman-teman yang masih SMP lagi nonton, lagi ada di area Pasangkayu. Ayo Join SMA 1 Pasangkayu. SMA 1 Pasangkayu. Kok promosi ya? Belum Belum ya. Nanti ada waktunya. PPDB. Nanti kakaknya bilang, loh kan kami belum lulus. Oke. Belum ada kelas kosong. Ya, belum. Oke, lanjut. Oke, dan berterima kasih banget sih karena Bapak Afas SPD MPD selalu menginspirasi kami selaku murid-muridnya walaupun banyak tekanan, sejujurnya banyak tekanan dari murid-murid ke Bapak, tapi Bapak benar-benar bisa mencari solutif yang tepat untuk mengatasi tekanan yang diberikan dan itu jujurly keren banget. Keren, jos, Keren. mantap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak juga panutan saya tahu. Untuk tokoh kedua siapa ya? Siapa ya? Adalah pokoknya. Oke. Kalau untuk panutan utama ya, karena sejujurnya panutan saya di sekolah itu hampir semua masyarakat sekolah karena saya tahu mereka pasti memiliki keahlian di berbagai bidang dan juga kemantapan di bidang-bidang yang mereka kenali gitu loh. Oke, tapi untuk ini panutan utama ya. Yang kedua adalah Kakak Ali Farham selaku Ketua OSIS Pride tahun 2025. Saya sangat terkenang dengan kosakata beliau yaitu jangan pernah takut untuk mencoba daripada kamu menyesal karena mencoba. Karena belum mencoba. Oke. Kata-kata yang paling inspiratif menurut saya sih itu banget karena kali ini orang yang keren juga, orang yang wow lah pokoknya. Oke. Dan tokoh khusus yang menginspirasi saya adalah seorang ibu karena ibu saya seperti yang Kakak Arkam sebutkan adalah cinta pertama saya, seorang Kak Viro ibu. kali ya ngomong tadi. Ya Saya nggak apa-apa. Izar. Kak Izar. Oke, Kak Viro ya. Kak Viro, Kak Izar ya. Itulah. Nah, ibu ini adalah seorang cinta pertama saya karena dari ibu saya belajar banyak pengalaman, dari ibu saya banyak termotivasi, dari ibu saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dan telah mengetahui bahwasanya dunia begitu sangat keras, tapi ibu saya mampu menjadi sosok yang berdiri teguh di atas bumi ini walaupun hantamannya datang dari berbagai sisi. Tapi Nanti ibu gurunya edit. Nah, gini banyak pukulan. Tetapi ibu saya benar-benar bisa berdiri, bisa keep strong. Pokoknya ibu adalah duniaku dan I will always love my mom till I die. Oke, keren. Jujur kalau bahas orang tua, Mimin juga sedih nggak kuat karena betul relate juga. Lagi-lagi orang tua, ibu dan ayah selalu dimention karena peran orang tua sepenting itu teman-teman. Dan tokoh idolanya kita di sekolah kita tuh sudah ada dimension 2 kali ya, yaitu Kakak Ali Farham. Wah, keren. Memang. Nah, teman-teman, karena saking seringnya di dimension disebut-sebut berarti dia tuh salah satu orang yang berpengaruh besar tahu di SMA karena dari ide-idenya, proker-prokernya, cara dia memimpin itu membawa banyak sekali perubahan di SMA-nya kita, teman-teman. Itulah fun fact-nya kita. Fun fact SMA Negeri 1 Pasangkayu. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi sekolah jauh mau tiba-tiba pindah buat ketemu lihat langsung si Kakak Ali Farham ini, boleh. Dan juga mau dan juga mau lihat dan juga mau lihat orang-orang hebat di dalam semansa banyak banget, tahu nggak sih guys, di kelas 10 ada, di kelas 11 ada, dan di kelas 12 yang udah mau bye goodbye ada juga. Oke. Dan Kak Linda gimana sih? Kebetulan idola saya from my family, semuanya dari keluarga saya sendiri. Iya. Saya punya orang tua yang mendukung apapun yang saya inginkan lah, bisa dibilang.
kayak apa misalnya ada masalah lah di sekolah di sekolah begitu bisa dicurhatkan lah ke orang tua saya sendiri, personal mama saya. Dan kebetulan saya punya kakak pertama saya itu panutan terbesar saya, karena bisa dibilang apapun yang saya lakukan sekarang itu semuanya itu dorongan dari dia gitu loh. Kayak dari mulai saya mencalonkan itu semuanya dari dia, karena sebelumnya dia bilang kayak mencalonkan aja gitu loh, kayak coba aja dulu, karena coba itu juga kalau nyoba juga nggak semerugikan itu gitu. Baru kakak saya itu juga kayak bukan tipe kakak yang bodoh amat lah bisa dibilang, karena dari dulu apalagi namanya dia sudah merekomendasikan saya apa yang bakal saya lah ke depannya, bagaimana dunia setelahnya lah. Jadi saya kayak cukup mempersiapkan diri bagaimana ke depannya supaya kayak adiknya itu nggak sesat di jalan gitu. Jadi kayak ada tujuannya, nggak jadi permain. Oke, buat kakak Linda di rumah, ada kata-kata spesial, kata-kata cinta dari adik kamu di sini. To my sister, I love you so much. Sedih. Jadi peran keluarga betul-betul berpengaruh untuk siapapun, guys. Tapi gini, aku sebagai anak pertama nggak ngerasain itu ya, tapi I feel you Linda. Yes, I feel you Linda, Aku sih juga karena sih. Aku anak pertama juga. betul, ternyata banyak anak pertama di Jadi sini. aku kalau tersesat, aduh ya udah tersesat aja. Ini salah nih. Sejak mandiri. Mandiri lah. Iya. Oke, aku juga I feel you sih Linda, karena aku sebagai anak pertama juga karena udah dapat berbagai macam cobaan lah, gitulah pokoknya pernah tersesat di jalan juga. Jadi saya mau apa ya, kasih yang terbaik buat adik-adik saya juga. Pokoknya I feel you Linda. Keren Linda. Keren kakaknya Linda, familinya Linda. Keren semua. Jos. Semuanya nggak kalah keren. Oke, kita sudah mencapai di penghujung acara. Dan pertanyaan-pertanyaan anonim ternyata udah bener-bener selesai. Udah sampai di akhir banget nih tadi tentang idola itu. Oke, boleh minum dulu kali ya untuk kasih masuk air. Habis nangis apalagi makan juga boleh. Kak Akam, tanganku pendek nih nggak nyampe. Oh iya, sorry nggak Aduh, peka. enggak yang gitu. Oh, gorengan ya. Ngomong dong, Oke, ngomong thank you, dong. Oke, guys. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah mencapai penghujung acara Ngopas, ngobrol bareng Paslon. Oke, itu dia tadi kata-kata atau jawaban-jawaban ngobrol-ngobrol santai kita dengan paslon-paslon hebat kita, mulai dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Dan siapapun yang terpilih nantinya, yang terpilih, pesan saya lakukan yang terbaik, coba yang terbaik, pokoknya usaha sama-sama untuk membawa perubahan besar di sekolah kita nantinya. Dan untuk maaf ya untuk yang tidak terpilih nantinya, tetap kuat, tetap strong, tidak ada salahnya mencoba, karena nanti bisa kalian masukkan dalam pengalaman hidup. Contohnya misalnya nanti mau lamar kerja, saya pernah tahu berani coba-coba maju jadi ketos atau waketos, pernah, boleh. Berarti nanti siapa tahu direktur perusahaan mikir, oh ini boleh nih, pernah nyoba berani, ada jiwa-jiwa kepemimpinannya. Betul apa betul? Selain jago kepemimpinan kan di OSIS ada bagian perlengkapan, bisa jadi Oh tukang. betul, bisa jadi tukang di pertukangan. Kebetulan yang pegang ini yang di kita dari tadi host ini Mimin ini diarahkan sama ketua koordinator kita. Dan ternyata fun fact, dia itu perleng abadi teman-teman. Berkali-kali berada di perleng apapun acaranya. Perlengkapan. Benar, perlengkapan. Kru, kabit,
Hey, where are you? Jadi kalau kita cari Sembunyi, perlengkapan, sembunyi. mana ya Kak Awit? Mana ya Kak Awit? Iya, betul. Oke, jadi teman-teman itu saja cakap-cakap kita di program spesial kita kali ini, yaitu Ngopas Ngobrol bareng Paslon. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk pada penutupan, marilah kita sama-sama mendengar closing statement dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Oke, baik. Jangan lupa pilih nomor 1. Nomor 1, hadir membangun aspirasi siswa. Mau jadi satu-satunya, pilih nomor 1. Dan paslon nomor urut 2. Visi kami adalah janji. Misi kami adalah jalan. Kami tidak menawarkan janji palsu. Kami menawarkan dedikasi, tanggung jawab, dan kerja nyata yang terukur. Nomor 2 dengan aksi, nomor 2 beraksi. Berbeda bukan berarti tidak bisa. Wujudkan angan-angan menjadi aksi nyata. Jangan lupa gunakan hak pilihmu. Pilihlah pemimpin terbaikmu. Dan jangan lupa datang di TPS Kamis 29 Januari 2026. Gunakan hak pilihmu. Jangan golput. Dadah.